Pak, saya Bambang dari Universitas Terbuka Bandung. Mhm. Terima kasih atas waktunya yang telah saya bisa berjumpa dengan Bapak pada pagi hari ini. Di sini Siap. Pak, saya sedikit wawancara dengan Bapak mengenai tugas dari pembangunan masyarakat desa. Yang pertama Pak, eh, poin yang pertama bentuk pengendalian sosial. Apakah pernah terjadi perilaku penyimpangan apa yang pernah muncul di desa ini Pak? Eh, Makasih kepada Kang Bambang yang bersedia untuk mewawancari saya terkait dengan bentuk pengendalian sosial, di mana perilaku penyimpangan yang pernah muncul di Desa Pagerwangi emang pernah terjadi terkait dengan Langkah pencegahan sebelum terjadi pelanggaran, apakah sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Pagerwangi Pak? tentunya setelah adanya kejadian, langkah yang dilakukan oleh Desa Pagerwangi, kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, di mana kita ada Babinsa, Babit Kantimas, dan kita melakukan laporan kepada Dinas Sosial. Pertanyaan selanjutnya Pak, jika terjadi pelanggaran, bagaimana cara Bapak menindaknya? Kami melakukan pendekatan secara kemasyarakatan, baik itu kepada keluarga korban, terus kita mengadakan langsung peninjauan langsung kepada pelaku apabila emang betul itu telah dilakukan sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh masyarakat itu sendiri terkait dengan adanya pelecehan seksual yang ada di Desa Pagerwangi. Selanjutnya Pak, apa peran tokoh masyarakat dalam menegakkan norma-norma yang ada di Desa Pagerwangi ini Pak? Tentunya peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Pagerwangi, kita selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada, baik itu lembaga adat, lembaga agama yang langsung oleh MUI itu sendiri. Kami selalu mengadakan sosialisasi bagaimana perilaku-perilaku yang menyimpang seandainya terjadi di masyarakat Desa Pagerwangi. Karena himbauan ini bukan hanya untuk setelah terjadi, tapi kita mencegah jangan sampai terjadi hal-hal penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Begini Pak Kades ya, mungkin nggak banyak, mungkin sering terjadi ya pelanggaran-pelanggaran atau perilaku penyimpang yang ada yang sering muncul di Desa Pagerwangi. Mungkin pihak pemerintah desa di sini juga ada salah satu bentuk pengawasan masyarakat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana warga mengawasi kegiatan desa dan pelaku yang lain? Tentunya warga masyarakat sesuai dengan himbauan dari pemerintah desa untuk selalu mewaspadai apabila ada gejala-gejala yang timbul di masyarakat seperti halnya perilaku sosial yang penyimpangan, yang menyimpang gitu. Oleh karena itu kami juga dengan para ketua RT, ketua RW selalu berkoordinasi jangan sampai hal-hal ini menjadikan dilema yang ada di masyarakat. Uh, di sini ada perangkat-perangkat desa juga yang mendampingi pemerintah Desa Pagerwangi. Apa peran BPD, RT, RW dalam pengawasan kasus-kasus tersebut, Pak? Tentunya BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili masyarakat ya sebagai perwakilan dari masyarakat itu sendiri, tentunya di wilayah mempunyai peranan yang sangat penting, di mana bukan hanya masalah infrastruktur saja yang mereka munculkan, tapi kemasyarakatannya juga tentunya BPD mempunyai peranan termasuk RT dan RW. Pak Kades, seandainya nih, apabila ada pelanggaran, kira-kira kita lapor kemana dan bagaimana prosesnya? Kalau ada pelanggaran kita yaitu tadi disampaikan kita berorganisasi dengan Babinsa dan Babit Kantimas yang melaporkan ke dinas terkait yaitu dinas sosial. Apakah di Desa Pagerwangi ini sudah menyediakan media atau sarana fasilitas untuk menampung laporan dan keluhan atas kasus-kasus tersebut? Tentu kami selain di grup WhatsApp ya, tentu ada media-media yang lain termasuk website yang ada di Desa Pagerwangi itu menjadikan sebagai penyaluran bagaimana masyarakat untuk mengakses
apabila ada hal-hal yang sekiranya baik itu dari pemerintah desa maupun dari masyarakat untuk memberikan informasi yang lebih akurat lagi. Ya, mungkin gitu saja mungkin, Pak Kades. Terima kasih atas waktu dan jawaban cukup jelas. Mudah-mudahan ini untuk salah satu tugas saya yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi poin yang sangat cukup untuk bisa menunaikan tugas saya. Ya, Terima kasih Pak Kades atas waktunya. sama-sama.